Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Debbie Anwar di sini. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian sehat dan aktivitas kalian selalu berjalan dengan lancar. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tes SKD CPNS, dimana kita akan bahas kisi-kisinya dan kita akan melihat contoh soalnya itu seperti apa. Karena memang mungkin masih banyak dari kalian yang belum tahu bagaimana kisi-kisi dan contoh soalnya itu seperti apa. Nah, aku mau ngasih tahu ke kalian sebelumnya kalau tes SKD akan berlangsung sesuai pengumumannya akan berlangsung tanggal 2 September bulan depan ya. Jadi sudah nggak lama lagi. Aku harap kalian semua sudah matang persiapannya. Kalau misalkan belum, mulai dari sekarang, mulai detik ini, selesai nonton video ini langsung kalian bergegas belajar dan latihan soal-soalnya atau ikut tryout. Oke, jadi pelaksanaan SKD-nya itu tanggal 2 September. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus kalian penuhi. Syarat-syaratnya kalian sudah harus vaksin minimal dosis pertama. Tapi mengenai vaksin ada 3 syarat peserta tanpa vaksin, yaitu yang pertama, bagi kelompok yang tidak bisa divaksin, di dalamnya ada ibu hamil, menyusui, dan penyintas COVID-19 sebelum 3 bulan ya, dan peserta dengan komorbid yang tidak bisa divaksin. Nah, untuk itu kalian harus membawa surat keterangan dari dokter yang menyatakan peserta atau kalian memang benar-benar tidak bisa divaksin ya, harus ada bukti surat yang legal. Lalu yang kedua, peserta dari luar Jawa, Madura, dan Bali. Bagi peserta dari luar Jawa, Madura, dan Bali, sebab aturan wajib vaksin hanya berlaku untuk mereka yang ikut seleksi di Jawa, Madura, dan Bali. Jadi yang wajib vaksin itu hanya Jawa, Madura, dan Bali. Tetapi jika di daerah-daerah tersebut, maksudnya lokasinya minim akan pasokan vaksin itu, menurut panitia nanti berkoordinasi lagi dengan Satgas COVID-19 guna ketersediaan dan percepatan vaksinasi nanti agar kalian bisa ikut tes SKD. Tetapi yang aku lihat ya, ada semacam polemik, ada semacam perdebatan juga, karena kan masing-masing daerah pasokan vaksinnya kan beda-beda kan, ada yang memang terpenuhi, ada yang sedikit. Jadi itu juga salah satu yang bikin pengecualian, karena biar bagaimanapun tes SKD CPNS itu akan tetap dijalankan dan panitia juga tidak mau merugikan peserta ya. Jadi kalian jangan berkecil hati kalau yang belum vaksin sama sekali, oke? Nah, jadi kita selanjutnya akan bahas mengenai kisi-kisi tes SKD, oke? Jadi di tes SKD ini dia ada 3 materi. 3 materi di dalamnya ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Jadi TWK sendiri minimal skornya adalah 65, TIU 80, sama TKP 166. Nah, kita akan bahas yang di TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Ini aku udah rangkum sih di sini, tapi aku bakal baca sedikit aja sih buat kalian. Jadi TWK ini dia mencakup pengetahuan kalian mengenai beberapa hal, yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Aku rasa kalau kalian pernah bersekolah, pasti kalian pernah belajar juga kan mengenai yang tadi aku sebutkan, nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Nah, kalau pilar negara di dalamnya itu ada Pancasila, soal-soal mengenai Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kayak gitu. Jadi kalian belajar aja kisi-kisi atau materi yang akan aku sebutkan ini. Lalu ada TIU, tes intelijensia umum, di dalamnya ada kemampuan verbal analogi, yang di dalamnya ada analogi, silogisme, dan analitis ya. Kalian search aja deh kisi-kisi tes SKD CPNS, nanti pasti bakal keluar yang aku sebutkan ini, soalnya aku ambil sumbernya juga dari internet. Lalu ada kemampuan numerik berhitung, di dalamnya ada deretan angka, ada perbandingan kuantitatif, lalu ada soal cerita. Lalu ada kemampuan figural. Nah, kemampuan figural ini ada analogi, ketidaksamaan, dan serial. Kalau ketidaksamaan ini, misalkan ada beberapa gambar. Nah, kalian diminta untuk memilih gambar mana yang berbeda dari gambar yang lain. Gitu. Kalau serial itu seperti pola-pola gambar. Yang aku pernah sebutkan di video-video sebelumnya, ada semacam pola-pola gambar. Kalian minta untuk menghubungkan atau melihat pola-pola di dalam gambar tersebut. Lalu
TIU, tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, kalau tes TKP ini dia berbeda dari TWK sama TIU ya. Kalau TKP itu kan soal-soal kalian hanya perlu jawab soal yang benar. Kalau TIU kalian hanya perlu jawab soal yang benar juga dari cara kalian berhitung dan kalian menganalisa gambar kan. Tapi kalau di TKP sendiri dia berbeda karena tidak ada jawaban yang salah. Jadi semuanya benar. Dan dia ada semacam poin, jadi poinnya 1 sampai 5. Kalian harus memilih jawaban yang poinnya paling tinggi gitu. Oke, kita akan lihat contoh soalnya. Oke. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh soalnya, dan di situs tryout yang aku pakai di sini yaitu Siap Jadi ASN, karena di sini udah oke-oke banget, sesuai dengan kisi-kisinya juga udah sesuai dengan Permenpan RB. Oke, dan di sini ada beberapa paket tryout yang bisa kalian coba dan harganya juga varian dan bahkan ada gratis loh, asalkan kalian ikuti persyaratannya. Dan kalau misalkan ini ada tryout platinum. Nah, ini ada banyak paket di dalamnya, harganya 149.900, tapi kalau misalkan kalian pakai kode kupon tertentu nanti harganya sangat murah. Kalian bisa lihat kode kuponnya ada di TikTok aku, atau kalian bisa DM Instagram aku ya untuk kode kuponnya. Nah, sekarang kita bakal coba yang ini, tryout SKD CPNS premium ya. Ini hanya sekali aja. Tapi ini kalau misalkan kalian beli dengan teman nanti ada potongan harga. Tapi di sini aku udah top up koin ya. Jadi kita langsung aja beli paketnya. Oke, paket berhasil dibeli. Dan kita akan coba klik lihat bundle. Nah, di sini ada 3 materi ya. Pastinya ada TIU, TWK sama TKP yang tadi udah aku jelaskan ya. Oke, kita kerjakan sekarang. Ini tadi aku udah coba sih di kantor, cuman karena mati lampu. Jadi ya udah, kita coba lagi di sini. Di sini kita nggak akan kerjakan semua soalnya ya, karena banyak ya, ada 100 menit durasi pengerjaannya. Jadi misalkan kalau kalian ikut tryout di sini di Siap Jadi ASN, anggap saja kalian tuh udah benar-benar di tes yang sebenarnya gitu. Jadi harus benar-benar cepat dan tepat dalam pengerjaan soalnya. Oke, di sini ada catatannya, materi bla bla bla, dan di sini kita disuruh pilih institusi apa. Nah, di sini kan misalkan kalian daftar Kemenkumham, jadi tulis aja Kementerian Hukum. Nah, di sini udah ada Kementerian Hukum dan HAM. Oke, pilih, lalu pilih prodinya. Karena aku di Maluku Utara, jadi aku pilih Maluku Utara. Oke, kita pilih penjaga tahanan wanita ya, Kanwil Kemenkumham Maluku Utara yang umum. Oke, dan lalu mulai kerjakan tryout. Jangan lupa sebelum klik mulai kalian harus baca bismillah dulu ya, biar otak kalian encer. Oke, mulai kerjakan tryout. Oke, ini ada tes wawasan kebangsaan. Kita bisa lihat tips dari aku, tips pengerjaan dari aku. Kalau misalkan kalian rasa soalnya susah, itu biasanya ada di TIU sih. Kalau misalkan kalian rasa soalnya susah, kalian tuh lewatin dulu gitu, nomor 2 dulu, nomor 3 dulu, nah kayak gitu. Nah, ini kita lewatin aja ya. Nah, ini dia soal-soalnya TWK. Dari A sampai E. Nah, sekarang kita lihat apa ya, nomor 17 masih TWK juga. Oke, kita lihat yang TIU ya. Nah, ini TIU-nya. Kesemek, ini contoh soalnya, kesemek sama titik 2 sama dengan titik-titik hewan. Ini jawabannya yaitu kalau nggak salah B ya. B kesemek yaitu buah kan. Lalu kerbau hewan kan. Lalu kita next. Nah, ini juga. Menurut kalian apa nih jawabannya? Nomor 32. Ini tes TIU ya. Oke, nah kita pilih. Next. Kayak gitu aja sih. Lalu kita lihat yang deretan angka atau soal. Nah, ini dia deretan angka yang tadi aku bilang. Kalau misalkan kalian mau belajar mengenai soal-soal deretan angka, kalian buka di YouTube, udah banyak
channel yang membahas mengenai gimana cara penyelesaian deretan angka. Kalau bisa kalian download lalu simpan gitu. Nah, ini dia pola gambar seperti yang aku bilang tadi. Jadi pada gambar berikut, pilihlah salah satu bentuk gambar yang sesuai dengan pola yang dimaksud. Ini ABCDE. Nah, kita lihat yang TKP. Anda ditugaskan memimpin tim kerja yang dibentuk karena ada masalah darurat. Waktu yang diberikan cukup singkat, sehingga harus dengan segera menyelesaikannya. Hal itu bisa dilakukan saat mampu bekerja sama dengan baik untuk menjalankannya, tetapi tim Anda terlihat acuh tak serius dalam menyelesaikan tugas ini. Lalu bagaimana sikap Anda sebagai ketua tim? Nah, menyelesaikan semuanya dengan segera walau hanya seorang diri. Yang terpenting adalah tugas itu bisa terselesaikan dan bisa mencapai tujuan. Aku rasa enggak deh, enggak kayak gitu. Masa kita biarkan tim kita acuh tak acuh sementara kita kerja sendiri kan? Lalu B, memberikan teguran yang tegas dan memberi ancaman yang akan membuat mereka mau bekerja dengan serius dan bersungguh-sungguh dalam tugas karena sangat darurat. Menurut aku juga kurang tepat ya, karena di sini dia memberikan ancaman ya. Jadi timnya nggak bakal respect dia sebagai pemimpin atau ketua tim. Lalu C, laporkan pada atasan tentang mereka dan acuh tak serius dalam tugas ini, meminta agar atasan memberi sanksi atau mengganti anggota tim. Menurut aku bukan juga. D, memberi tugas secara adil dan berperilaku tegas serta tetap memberikan dukungan dan motivasi agar mereka mau menjalankan tugas dengan serius dan bersungguh-sungguh. Nah, aku rasa ini jawaban yang tepat ya, D. E, memberi mereka nasihat agar mereka tersadar bahwa tugas ini sangat penting untuk dijalankan secara bersama-sama karena inilah tanggung jawab yang harus diemban. Aku rasa E juga kurang tepat karena dengan memberikan nasihat juga gimana ya, mereka sudah dewasa semua kan, masa kita harus memberi nasihat? Yang paling tepat yaitu D menurut aku. Oke, kayak gitu cara penyelesaian TKP-nya. Lalu ini ada juga soalnya. Nah, kayak gitu aja guys. Kalau misalkan kalian sudah selesai semuanya, kalian langsung klik selesaikan materi ini gitu. Kalau sudah, nanti langsung muncul nilainya di sini. Nah, ini belum nih, ini masih sementara loading. Nah, ini dia. Aku dinyatakan nggak lulus karena emang tadi kita lewatin banyak. Nah, ini ada rankingnya. Ini ada ranking tertinggi ya, kita bisa lihat. Kalau misalnya kalian habis kerja nanti, kalian bisa lihat kalian tuh nilai kalian berapa, mencapai passing grade atau enggak gitu. Oke guys, cukup sekian. Kalau misalkan kalian tertarik untuk daftar tryoutnya, kalian langsung saja ke description box ya.